Pernah gak sih kalian ngeliat orang yang dulu di kelas orangnya tuh biasa-biasa aja, tapi sekarang jauh lebih sukses daripada orang yang lebih pintar di kelas kalian? Kayak wow, plot twist banget gak sih? Hai, aku Sophie. Hari ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang sederhana tapi ngaruh banget ke pilihan, kebiasaan, dan juga cara kita berkembang. Nah, menariknya sebenarnya bukan karena banyak orang yang kurang kemampuan, tapi cara mikirnya yang nahan mereka. Through years of work, we found that having a fixed mindset led you to be afraid of challenges that might unmask your deficiency. Psikolog Carol Dweck dari Stanford University itu pernah ngejelasin kalau cara kita ngelihat diri sendiri itu dibagi menjadi dua konsep. Itu fixed mindset yang dimana aku gini-gini aja, atau yang kedua growth mindset yang bakal bilang aku bisa berkembang. Bedanya apa? Cara kita merespon kegagalan, kebiasaan, atau ngambil tantangan. Orang dengan fixed mindset itu biasanya cuma fokus sama hasil akhir. Jadi kalau gagal dikit, dia langsung ngerasa, oh aku gak layak. Sedangkan buat orang yang growth mindset, itu dia bakal bilang, aku belum bisa, tapi aku bakal latihan dan belajar lagi. Beda kata, beda hidup. Here's another quote from a book. In the fixed mindset, everything is about the outcome. If you fail, or if you're not the best, it's all been wasted. The growth mindset allows people to value what they're doing regardless of the outcome. They're tackling problems, charting new courses, working on important issues. Maybe they haven't found the cure for cancer, but the search itself was deeply meaningful. That's some food for your mind. Have a good day. Dan ini tuh relate banget sama salah satu konten yang pernah dibuat sama idolaku, Maudy Ayunda, di TikTok. Yang dimana Maudy itu ngutip dari buku Healthier Habit yang isinya tuh ngena banget gitu loh. Kurang lebih tuh isinya gini, kalau kalian punya fixed mindset, itu cuma ngukur semuanya berdasarkan hasil. Jadi kalau gagal atau nggak jadi yang terbaik, kalian ngerasa semuanya sia-sia, bakal putus asa dan juga menyerah. Tapi kalau kalian punya growth mindset, kalian bakal ngerubah sudut pandangnya. Kalian bakal lebih menghargai progresnya. Kalian bakal belajar lagi atau nyoba hal baru dan ngelakuin hal yang lebih penting. Dan juga bukan cuma berfokus sama hasil akhir. Walaupun hasilnya nggak sesuai, tapi prosesnya lebih bermakna kan. Dan di akhir Maudy tuh pernah bilang ala Maudy yang simple tapi bermotivasi. Itu ngena banget juga ya. Food your mind. Dimana itu ngingetin langsung kita bahwa pikiran tuh butuh nutrisi, gak cuma perut yang harus diisi. Ini tuh bukan omonganku doang ya, tapi ada penelitiannya juga loh. Studi dari Harvard Business Review itu tuh nunjukin kalau orang yang percaya kemampuannya berkembang itu lebih adaptif, lebih kreatif, dan kinerjanya tuh semakin berkembang setiap waktu. Jadi bukan karena mereka paling jenius, tapi karena mereka mau berkembang. Aku kasih contoh relate-nya aja deh. Misal, kalian lagi presentasi di depan kelas. Nah, orang yang fixed mindset itu bakal bilang, aku gak jago ngomong di depan orang, menyerah. Sedangkan kalau orang yang growth mindset, dia bakal bilang, aku belum jago, makanya tadi belibet. Nanti kedepannya aku bakal latihan lagi deh, berusaha lebih baik lagi biar gak belibet. Dan hasilnya apa? Orang yang kedua atau yang growth mindset itu lebih berkembang ke depannya. Di fase selanjutnya, dan selanjutnya. Sekarang coba jujur deh sama diri sendiri. Kalian sering ngomong yang mana? Yang aku belum bisa atau aku gak bisa? Kalau kalian mau ubah mindset kalian, coba deh lakuin 3 hal sederhana ini, tapi bener-bener ngefek loh. Yang pertama, kalian bisa ngubah kata aku gak bisa atau aku tidak bisa atau aku tidak berbakat
aku emang bodoh, itu jadi aku belum bisa. Atau lagi aku bakal coba latihan lagi deh ke depannya. Atau lagi aku mau belajar lagi biar bisa. Yang kedua, rayain setiap progres kalian meski pelan-pelan tapi tetap maju. Jadi setiap hari 1% latihan ya, meskipun 1%. Yang ketiga, coba ubah respon kalian ke kesalahan. Dari malu ke belajar lagi. Jadi kritik itu bukan serangan, tapi masukan. Pada akhirnya, gak cuma soal bakat sejak lahir, tapi soal gimana kita mau berkembang. Kamu mau berhenti di batas yang kamu bikin sendiri atau mau lihat sejauh mana kamu berkembang? Pilih itu. Thank you semuanya. Aku harap obrolan kita hari ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Satu hal yang mau kalian coba itu bukan karena kalian udah bisa kan, tapi karena kalian mau berkembang kan.